Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Wulandari, NPM 2075104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah dasar akuntansi pertemuan 7. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berkas pencatatan uang di mana laporan berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian, penjualan, maupun kredit. Kemudian laporan keuangan dapat dicatat dalam waktu mingguan, bulanan, ataupun harian. Kemudian yaitu laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan, laba dan rugi perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan. Jika pendapatan lebih besar dari beban atau biaya, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Jika pendapatan kurang dari beban atau biaya, maka perusahaan tersebut mendapatkan rugi. Kemudian bagaimana cara menyusun laporan laba rugi? Yang pertama yaitu buat tabel laporan laba rugi, kemudian masukkan akun-akun pendapatan dan biaya, dan hitung selisih nilai pendapatan dikurang biaya. Jika hasil dari pendapatan dikurang biaya tersebut lebih besar pendapatan, maka perusahaan akan memperoleh laba. Jika pendapatan kurang dari biaya, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Kemudian apa saja yang ada di dalam laporan laba rugi? Yang ada di dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan usaha dan biaya-biaya, di mana contohnya pendapatan usaha didapat dari pendapatan jasa, kemudian biaya-biaya didapat dari biaya gaji, biaya penyusutan peralatan, biaya pemakaian perlengkapan, biaya bunga, dan total biaya. Kemudian laporan perubahan modal adalah hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka modal perusahaan akan bertambah dan sebaliknya. Kemudian modal pemilik juga akan berubah bila ada tambahan investasi yang dilakukan pemilik atau karena pemilik mengambil aset perusahaan untuk pribadi atau private. Kemudian modal bertambah jika adanya tambahan investasi dari seorang pemilik perusahaan tersebut, dan modal akan bertambah jika perusahaan mendapat laba. Kemudian modal akan berkurang jika pengambilan pribadi untuk pemilik atau private, dan modal berkurang jika perusahaan menderita kerugian. Kemudian bagaimana sih cara menyusun laporan perubahan modal? Yang pertama yaitu buat tabel laporan perubahan modal, kemudian masukkan nilai modal ditambah laba atau dikurang rugi, dikurangi private jika ada private. Kemudian ketemu nilai modal akhir. Sebagai contohnya yaitu yang ada pada tabel laporan perubahan modal seperti modal awal, kemudian rugi bersih, dan private. Kemudian selanjutnya yaitu neraca. Neraca adalah suatu daftar yang menggambarkan aset atau harta kekayaan, kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca harus menunjukkan keadaan keseimbangan atau balance antara aktiva, aset, dan pasiva atau hutang dan modal. Rumus neraca yaitu aktiva sama dengan utang, di mana aktiva berupa aset yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain, dan utang atau kewajiban ditambah modal. Kemudian bagaimana sih cara menyusun neraca? Yang pertama yaitu buat tabel neraca,
Kemudian masukkan nilai aset seperti kas, piutang, peralatan, dan lain-lain yang ada di kolom NSSD. Kemudian masukkan nilai keseluruhan utang yang ada di kolom NSSD. Totalkan. Kemudian masukkan nilai modal akhir pada laporan perubahan modal. Totalkan seluruh nilai utang dan modal. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam laporan neraca? Yang ada di laporan neraca yaitu ada kas, kemudian sewa dibayar di muka, perlengkapan, piutang, peralatan, dan akumulasi peralatan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.